Jumpa lagi dengan saya Natasha, narator AI Cici Cuit Channel. Happy nice day for you. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, share link videonya, dan yang terakhir klik lonceng notifikasinya, agar kamu selalu berada di hatiku setiap saat. Oke Sobat Cici Cuit Channel, Natasha pamit dulu. All the best buat kalian semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Cici Cuit Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Umar yang di videonya dia ceramah sambil marah-marah yang ditujukan kepada Ustadz salaf kayaknya ya. Dari ucapannya itu kalau dinilai seolah-olah Ustadz salaf itu seperti apa yang dia tuduhkan, semuanya seolah-olah seperti seolah-olah Ustadz Salafi di Indonesia itu semuanya seperti apa yang dia ucapkan. Gak mau salaman, gak mau akur, gak mau berteman, gak mau bermuamalah, selalu menyalah-nyalahkan orang. Padahal faktanya tidak seperti itu, sobat semuanya. Apa yang dikerjakan oleh para ustadz atau dai salaf Indonesia itu, intinya dia hanya menyampaikan apa yang ada pada syariat Nabi Muhammad. Intinya di situ. Jadi para ustadz salaf itu menjelaskan tentang kondisi ajaran Nabi Muhammad pada masa salafus soleh atau yang disebut dengan salaf. Jadi kalau ajarannya itu salaf para sahabat Nabi, yang mengikutinya disebut dengan salafi. Dan itu yang disebut oleh para dai-dai yang tidak paham dengan istilah kata Wahabi itu seperti itu. Jadi mereka menuduh orang yang mengikuti pemahaman para sahabat Nabi itu disebutnya Wahabi, dengan mengatasnamakan katanya mengikuti pahamnya Abdul Wahab. Padahal dalam manhaj salaf itu bukan cuma satu ulama yang diikutin, tapi ratusan ulama. Coba deh dikaji dilihat ketika para ustadz salaf ini atau para ustadz salafi ini ketika mengadakan pengajian, coba dengarkan kitab-kitab yang dibawa oleh mereka. Apa itu kitab-kitabnya Muhammad Abdul Wahab yang disebut dengan Wahabi? Masa membaca kitab Imam Syafi'i atau hadis tentang sahabat Nabi itu yang disebut oleh mereka sebagai Wahabi? Yang benar saja, Wahabi tahun kapan? Para sahabat Nabi kapan? Dalil-dalilnya itu yang dibahas tentang apa coba? Muhammad Abdul Wahab itu kemarin sore, sedangkan kitab yang dibahas dalam pengajian salaf itu jauh dari itu, lebih dari itu. Tahunnya tahun kapan coba lihat? Masa dinisbatkan kepada Muhammad Abdul Wahab semuanya? Yang benar saja. Sedangkan yang dalam kajian majelisnya para dai salafi itu yang dibahas banyak, bukan cuma fatwa Abdul Wahab doang. Ada fatwa dari Imam Syafi'i, Imam Hambal, Imam Malik, jumhur ulama, banyak. Imam Bukhari,
Kitabnya juga banyak, bukan kitab Abdul Wahab doang. Memangnya kitab Abdul Wahab itu, Muhammad Abdul Wahab itu cuma satu gitu, yang di bab itu doang? Kan enggak. Ratusan kitab yang dibahas itu, yang diajarkan kepada para jamaah itu kitab-kitab para ulama terdahulu semua, bukan kitab Muhammad Abdul Wahab doang. Itu mah cuma fatwa-fatwa yang sampingan aja yang diambil, seperti fatwa Imam Syafi'i tentang kuburan, kitab Riyadhus Shalihin, banyak kitab-kitab. Itu semua diajarkan kepada para jamaahnya sesuai nisbat para sahabat Nabi. Jadi salah benar kalau ingin disebutnya pengen benar sendiri, suka nyalain orang, tidak mau menghormati, itu salah fatal itu. Mana ada yang kayak gitu? Gak ada caranya di situ. Mereka yang suka ngomong seperti itu, mereka yang tidak pernah mendengar kajiannya Ustadz Salafi. Kalau mereka mendengar, gak bakalan ngomong kayak gitu, saya yakin. Karena selama saya ngaji di pengajiannya Dai Salaf, meskipun lewat televisi selama 11 tahun kalau nggak salah. Iya, adalah antara 11 tahun sampai 12 tahun saya dengerin ceramahnya Dai Salaf itu dari televisi, dari pagi sampai malam. Kadang-kadang kalau ada sore pengajian live saya ikutin juga, semuanya saya ikutin. Bahkan hampir semua ustadz-ustadz Salafi saya dengerin ceramahnya. Bahkan saya hafal wajah-wajahnya, namanya juga hafal. Dari mulai kemunculannya juga saya hampir mengikuti semua pengajian mereka. Tidak pernah mengatakan bahwa fatwa-fatwa Muhammad Abdul Wahab itu dijadikan patokan dalam madhabnya dalam manhajnya Salafi, nggak ada. Saya dengar fatwa Muhammad Abdul Wahab itu paling cuma beberapa segmen doang, paling berapa poin lah gitu mungkin. Itu juga fatwanya yang didasarkan oleh jumhur ulama. Makanya saya aneh gitu, kok bisa gitu kaum salaf Indonesia disebut dengan Wahabi, sedangkan ngambil ilmunya aja bukan dari situ. Coba pikir, pengarangnya Riyadhus Shalihin siapa? Apa Muhammad Abdul Wahab? Terus kitab apalagi itu, banyak saya ada koleksinya di sini. Nggak ada fatwa-fatwanya Muhammad Abdul Wahab di sini. Fatwa Ibnu Taimiyah aja jarang saya dengerin. Kebanyakan dari kitab-kitab yang umum, kitab-kitab yang umum. Kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah, fikih. Seperti itu faktanya. Makanya jika ada orang yang ngomong bahwa Dai Salaf itu adalah Wahabi, berarti dia benar-benar bodoh. Tidak pernah mendengar apa yang dia sampaikan itu, mungkin dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Padahal faktanya nggak pernah kayak gitu. Saya saksi, 11 tahun saya dengerin dari TV langsung, siaran langsung, tiap pengajian ada sih. Dari pagi sih, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, bahkan sampai malam. Gak pernah saya dengar fatwa-fatwa Muhammad Abdul Wahab di pengajian-pengajian mereka, di pengajian-pengajian kaum salaf itu. Hampir jarang. Yang saya dengar justru dari fatwa-fatwa ulama-ulama terdahulu. Fatwa ulama-ulama yang dikenal selama ini, yang sering kita pelajari setiap hari. Maka dari itu saya aneh, kok bisa gitu ada ustadz mencaci maki sunnah Nabi. Itu dia dapat infonya dari mana gitu? Dapat infonya dari mana coba? Kok bisa punya pemikiran
benci terhadap sunnah-sunnah Nabi. Ada pemikiran di tengah masyarakat, katanya Ustadz Salaf itu suka menyalah-nyalahkan amalan orang lain. Lah kalau memang amalannya salah ya masa harus dibenerin? Contoh, orang ziarah kubur ke makam keramat, membawa air, tujuannya minta syafaat. Apa itu harus dibenarkan? Harus dibenarkan apa harus disalahkan? Kalau Anda ulama, kalau Anda dai, Anda wajib menyalahkan perbuatan seperti itu. Itu demi umat, demi agama, demi akidah, agar tidak terjerumus. Contoh lagi, ada kiai yang membuat bacaan sholawat baru gitu, yang tidak pernah dikenal di zaman Nabi. Bacaan sholawat itu diajarkan kepada para jamaahnya, disuruh diamalin. Tujuan mereka membuat amalan seperti itu, tujuannya apa coba? Kalau bukan buat untuk mencari pahala, kan? Lah, kalau yang namanya untuk mencari pahala itu namanya kan ibadah. Nah, sekarang apa jadinya kalau ibadah itu dibuat oleh kita sendiri? Tata caranya dibuat sendiri, bacaannya dibuat sendiri. Itu harus dibenerin, dianggap benar apa dianggap salah? Kan wajar kalau dianggap salah, karena emang itu sholawat seperti itu bukan dari Nabi. Masa harus disebutkan, oh iya sholawat ini seperti ini dari Nabi nih, yuk amalin? Masa harus digituin? Kan enggak, kan wajib harus disalahkan. Kalau emang salah ya salah. Contoh lagi, ziarah kubur, bawa kembang 7 rupa misalkan ke kuburan, ditabur di kuburan. Apa itu harus dibenarkan, dianggap benar, apa dianggap salah? Menurut ajaran Islam, kan ajaran seperti itu salah. Karena apa disalah? Karena memang Nabi tidak pernah mengajarkan ziarah kubur seperti itu. Yang Nabi ajarkan ziarah kubur itu datang ke kuburan, mendoakan ahli kubur, mengingat bahwa kematian itu dekat, udah segitu, pulang lagi ke rumah. Itu cara berziarah kubur menurut Nabi Muhammad. Nah, sekarang Anda mau bikin tata cara sendiri dengan keinginan sendiri, apa itu wajib dibenarkan apa harus disalahkan? Kalau Anda ingin disebut mengikut sunnah Rasul, ya harus disalahkan seperti itu, karena Rasul tidak pernah mengajarkan umatnya seperti itu. Kan di situ masalahnya. Lalu kenapa dianggap salah orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang benar? Dianggapnya so tahu, dianggapnya paling so suci, tidak mau disalahkan, hobinya menyalah-nyalahkan orang. Ya terus harusnya gimana? Pengennya gimana? Apa harus dibiarin kayak gitu? Apa harus diabaikan gitu kalau ada umat yang melakukan kesalahan seperti itu? Harus diem gitu, kita pura-pura nggak lihat gitu? Apa harus seperti itu? Nah, lalu di mana amal ma'ruf nahi munkarnya kalau kayak gitu? Kalau umat melakukan kesalahan, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dianggap benar. Kalau umat melakukan kesalahan lalu kita diam, artinya kita membenarkan apa yang mereka kerjakan. Nanti kita dimintai pertanggungjawaban jawab di akhirat. Kan di situ permasalahannya. Bedanya antara orang yang tidak suka sunnah dengan orang yang suka sunnah, bedanya kalau yang orang suka sunnah pasti dia akan membela sunnah, menyalahkan, oh itu salah, tidak seperti itu, karena Nabi tidak seperti itu, Anda harus berubah. Lagi pula tidak pernah orang-orang yang cinta sunnah itu menodongkan senjata, harus berubah kau, kalau enggak tak pateni itu. Apa seperti itu? Kan enggak. Kan mereka cuma dakwah, ceramah, cuma sebatas itu saja, sebatas himbauan. Lalu kenapa dianggap seolah-olah memaksa?
Di mana kalimat memaksanya? Orang cuma ngomong, sama seperti Anda ketika Anda berdakwah, mengajak orang berbuat baik, belajar agama, kan sama seperti itu fungsinya. Anda juga mengajak orang untuk berbuat baik kan? Ya kita juga sama mengajarkan orang untuk berbuat baik. Cuma bedanya kalau kita mengajak orang berbuat baik itu dengan cara manhajnya para sahabat Nabi. Karena Nabi juga seperti itu wasiatnya. Hanya aku dan para sahabatku lah yang menjadi patokannya jika kamu tidak ingin tersesat. Kalau kamu berpatokan dengan orang lain, ya pasti tersesat karena ajaran Islam itu bukan seperti itu. Islam kan datangnya dari Nabi Muhammad. Masa kita mengikuti Wali Songo? Kan nggak mungkin. Wali Songo aja belajar dari para ulama sebelumnya kan. Jadi kita mau ngambil yang mana? Kan gitu. Oleh karena itu, saya himbau, hentikanlah menyalah-nyalahkan para dai-dai sunnah itu. Berhentilah. Karena apapun yang kalian kerjakan, tetap Anda itu salah. Kalau Anda tidak ingin dianggap salah, tiru seperti apa yang para ustadz sunnah kerjakan gitu. Masalahnya posisi Anda itu bertentangan posisinya, makanya selalu dianggap salah. Coba kalau posisi Anda dirubah dari pembela bid'ah menjadi pembela sunnah, mungkin Anda tidak akan tersinggung. Lagi pula itu kan memang sudah suatu keharusan. Yang namanya kaum muslimin itu harus berada di barisan kaum sunnah. Memang harus seperti itu. Masa Anda masa Anda ingin tetap berada di barisan kaum yang selalu melakukan kebid'ahan? Anda kan muslim. Nabi Anda kan Nabi Muhammad juga. Kitab Anda kan sama dengan kita. Kan seperti itu. Kenapa tidak gabung dengan gerakan yang kita lakukan untuk memurnikan akidah Islam di Indonesia ini? Coba pikir, apa salahnya Anda bergabung dengan kita yang ingin menggerakkan pemurnian akidah di Indonesia agar sesuai manhaj para sahabat Nabi? Kenapa Anda tidak mau gitu? Kenapa Anda kekeh berada di belakang atau berada di depan berhadap-hadapan seolah-olah Anda itu penentang gitu kan? Lalu kepentingan Anda itu apa? Apa Anda ingin memelihara kerusakan agama? Kan ini kan sangat membingungkan gitu. Harusnya para dai semuanya harusnya sejajar gitu. Harusnya tujuannya sama. Yang namanya dai itu harusnya sepemahaman gitu, bahwa tujuan kita itu akidah, pemurnian akidah umat Islam Indonesia gitu. Karena kita tahu sekarang kondisi umat seperti apa. Mereka berduyun-duyun ke makam keramat mencari berkah, pulang-pulang mereka menganggap bahwa ini adalah amalan ibadah, padahal itu sangat membahayakan akidah. Masa kegiatan seperti ini Anda biarkan, Anda bela, Anda bentengi mereka seperti itu habis-habisan, Anda menyerang orang-orang yang menasihati, Anda caci maki orang-orang yang ingin membenarkan akidah mereka. Masa seorang dai seperti itu? Kan gitu posisinya. Jadi ini sangat membingungkan sekali sobat. Seharusnya seorang dai itu apabila ada umat atau masyarakat terlihat menyimpang dari patokan syariat Islam, boleh dinasehatin gitu. Meskipun dia kelompok kita sendiri, dinasehatin gitu. Ayo kita kembali lagi yuk ke ajaran Nabi yang benar, kayak gimana, cara ibadahnya gimana, cara zikirnya gimana, cara ziarahnya gimana.
cara tawakalnya gimana, cara mencari wasilahnya gimana yang benar menurut Islam. Kan harusnya seperti itu dai itu kan. Bukan malah ayo siapa yang suka menyalah-nyalahkan kita, ayo kita serang rame-rame. Bukan seperti itu, Mas. Itu namanya Anda berhadap-hadapan dengan sunnah Nabi. Makanya setiap Anda mendengar dai salaf berceramah, berdakwah, Anda pasti akan merasa selalu tersinggung karena posisi Anda salah duduknya. Orang dai itu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan Anda malah berhadapan dengan orang yang sedang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya otomatis Anda pasti tersinggung terus. Setiap kali dai mengatakan kullu bid'atin dolalah, pasti Anda langsung tersinggung. Wah, lu nyalain gua ya gitu kan jadinya itu. Jadinya seperti itu. Coba kalau Anda posisinya satu barisan dengan kita di kaum tauhid atau di barisan manhaj salaf semuanya. Pasti Anda akan, wah alhamdulillah kita sudah satu barisan nih. Yuk kita berjihad sama-sama membela Islam, membela sunnah Nabi. Jangan sampai sunnah Nabi itu hancur oleh sunnah bid'ah, kan gitu. Sunnah bid'ah itu banyak. Ada yang ciptaan kiai ini, ada yang ciptaan kiai itu. Ada dari kaum sekuler, ada yang dari kaum ateis, ada dari kaum Yahudi. Itu sunnah bid'ah banyak. Ada yang memproduksi jimat, ada yang jadi itu dukun paranormal. Kan seperti itu posisinya. Nah sekarang Anda tinggal putuskan Anda mau sampai kapan berada di hadapan mau berada di posisi seperti itu. Kan gitu ceritanya. Jadi kalau ada orang yang menasehati, wahai sobatku jangan melakukan kebid'ahan, itu jangan dianggap sebagai hinaan. Wahai saudaraku, itu namanya menasehati agar Anda kembali ke jalan ajaran Nabi. Begitu saudara. Bukan benci. Kan Anda belajar agama Islam itu kan sudah lama. Sudah hafal hadis beberapa. Sudah paham tentang ilmu fikih, ilmu usul, ilmu segala macamnya. Harusnya Anda paham, oh berarti orang yang suka berdakwah sunnah itu berarti sama dengan saya ketika saya mengajarkan jemaah saya tentang agama. Kan gitu harusnya. Sama-sama menasehati. Yang udah paham menasehati yang belum paham. Yang belum paham dinasihati dengan orang yang sudah paham. Jadi jangan ada kebencian di dalam hati saudaraku. Kalau yang namanya urusan agama jangan disamakan seperti urusan bisnis. Kalau urusan bisnis orang dikoreksi sedikit tersinggung karena itu masalah produk dia. Kalau agama beda, Mas. Agama dikoreksi harusnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa artinya? Kita dijauhkan dari ketersesatan. Artinya orang yang menasihati kita itu tidak ingin kita terjerumus ke dalam kesesatan. Jangan gengsi dinasihatin oleh orang lain itu. Artinya orang itu peduli terhadap akidah kita. Yang namanya manusia kan kadang kita berbuat salah tapi nggak inget gitu. Nggak inget, wah kita berbuat salah nih. Tapi kenapa ya? Kok nggak ada yang menasihatin gitu? Kalau orang yang benar seperti itu. Jangan kayak Fir'aun. Kalau Fir'aun dinasihatin, enak aja lu nasihatin gua. Lu siapa? Gua raja. Lu aja rakyat jelata, kerjaannya cuma hore-hore di pinggir jalan, mau nasihatin gua raja, gua ahli ilmu. Jangan seperti itu. Itu namanya Fir'aun, Mas. Gitu. Kalau orang menasihati ya alhamdulillah. Ada yang menasihatin berarti
kita bisa selamat nih dinasihatin orang. Jadi permasalahan ini kesimpulannya bukan masalah perbedaan mazhab, bukan masalah perbedaan fikih, bukan permasalahan masalah ihtilaf, bukan. Ini masalah hati dan rasa. Gitu. Kalau perbedaan mazhab semua orang udah paham, nggak perlu dibahas lagi. Orang ini kunut, orang ini tidak kunut. Itu mah hal biasa, udah dari zaman dulu juga, dari zaman Muhammadiyah sama NU udah selesai itu. Yang kunut boleh, yang tidak kunut boleh, itu mah udah selesai. Yang sekarang kita bahas di sini adalah masalah amalan bid'ah, amalan syirik, TBC, tahayul, bid'ah, hurufat. Itu yang sekarang jadi konsen. Para dai salafi itu konsennya di situ sekarang. Gimana caranya umat Islam Indonesia tidak terkena penyakit TBC lagi, yaitu tahayul, bid'ah, dan hurufat. Karena itu bahayanya besar, bisa menghancurkan tauhid. Kalau tauhid sudah hancur, artinya kita bisa jadi kufur. Gitu. Jadi bukan malah disebut mengkafir-kafirkan. Anda salah juga kalau di situ. Orang mah ngasih tahu, awas hati-hati jangan sampai kufur, malah dianggap mengkafir-kafirkan, kan di situ dodol. Anda juga salah dalam membaca persepsi orang berbicara. Orang mah mewanti-wanti, hati-hati wahai saudaraku, jangan sampai amaliyah kita terjerumus kepada TBC, tahayul, bid'ah, hurufat. Karena itu bisa berbahaya buat akidah. Kalau kita sudah terjerumus seperti itu bahaya. Dan bahayanya bisa kita menjadi kufur. Bukan malah dianggap mengkufur-kufurkan orang lain, bukan di situ masalahnya, kuda lumping. Orang menasihati, hati-hati jangan sampai seperti itu, karena perbuatan seperti itu bisa menjadi orang kufur. Kalau Anda tidak merasa kufur, ya alhamdulillah, berarti Anda masih diselamatkan oleh Allah. Tapi jangan menyalah-nyalahkan orang yang menasihati seperti itu kan namanya kan peduli. Peduli itu sebagian dari iman. Orang main judi dilarang, jangan main judi, nah kasihan orang tuamu, kasihan anak istrimu. Masa yang kayak gitu disebut jangan sok suci? Masa harus seperti itu? Orang datang ke kuburan, nyembah kuburan, minta jimat ke kuburan, ngambil tali pocong, ngambil tanah kuburan, ngambil batu nisan, dipakai jimat. Apa harus kita diamkan? Kan tidak. Tentu kita harus menasihati kan. Jangan seperti itu tidak boleh. Masa harus dianggapnya, wah lu so suci lu, kayak surga punya bapak moyang lu, masa harus kayak gitu? Lalu di mana makna amal ma'ruf nahi mungkarnya, di mana kalau kayak gitu? Masa setiap orang yang menasihati disebut wah so suci, so pintar, mau menang sendiri, nggak mau didengerin orang, nasihat orang. Ya kalau memang salah ya harus dianggap salah, masa harus dibenerin? Kan seperti itu. Coba direnungkan. Jangan mendengarkan bisikan setan. Penyakit dai itu di hati. Asalnya dari kuping, dibisikin setan, masuk ke dalam hati. Keluarlah lewat mulut akhirnya. Wah, apaan itu dakwah salaf? So suci, so mau menang sendiri, kayak yang paling benar, kayak kunci sorga di tangannya dia. Masa kayak gitu tanggapannya? Harusnya yang namanya orang Islam, harusnya alhamdulillah masih ada yang peduli terhadap agama. Kalau Anda merasa orang lain tidak suka melakukan seperti itu,
Kalau gitu Anda buat Anda sendiri menjadi seperti itu. Jadikan diri Anda sebagai pelopor dakwah tauhid. Kalau orang lain Anda tidak setuju, ayo Anda saja yang melakukan dakwah tauhid semuanya, gerakan jamaah Anda, mari kita ramai-ramai dakwah tauhid. Kalau Anda tidak suka orang lain melakukannya, gitu. Masalahnya sekarang orang yang peduli terhadap agama itu sedikit, karena mereka sudah terlalu banyak lupa tentang kewajiban menjaga ajaran agama. Seperti itu. Coba dipikir, salahnya di mana? Dakwah tauhid itu salahnya di mana? Dakwah salaf itu salahnya di mana? Coba pikir. Kalau ada orang yang menganggap bahwa hobinya mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan, siapa yang melakukan seperti itu? Siapa? Hobinya mengkafir-kafirkan, siapa yang melakukan seperti itu? Siapa yang mengkafir-kafirkan itu? Siapa? Mana orangnya? Mana? Gitu. Jadi jangan menganggap asumsi sendiri itu seolah-olah benar juga. Anda tidak suka menganggap orang so suci, so benar, so paling apa gitu. Lah Anda sendiri menjadi seperti itu, bukannya Anda juga sama merasa diri Anda benar? Kan gitu. Jadi masalahnya bukan siapa yang paling benar, siapa yang salah. Siapa yang paling peduli terhadap agama aja sekarang itu. Kalau Anda merasa peduli dengan agama, ayo lakukan hal yang sama. Begitu. Jangan menjadi penghalang berjalannya dakwah agama itu. Saya rasa seperti itu, sobat. Ya, mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah, mudah-mudahan kita dijaga dari kesalahan, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari kejadian-kejadian seperti sekarang ini. Karena pada dasarnya amal ma'ruf nahi munkar itu mengubah dari hal yang salah menjadi benar. Begitu. Dan itu kewajiban semua orang, harusnya menjadi kewajiban semua orang. Begitu, sobat. Oke, demikianlah sobat Cici Cuit Channel. Ini bukan pengajian ya, ini cuma sekedar berbagi narasi lah mungkin ya, boleh dibilang narasi. Tapi yang jelas ini bukan asumsi, karena mengandung ya sedikit ajaran-ajaran yang benar lah, nasihat-nasihat yang benar ya, meskipun tidak sempurna tapi setidaknya sedikit menjurus lah. Baiklah sobat Cici Cuit Channel, demikianlah perbincangan tunggal ya, karena tidak ada tanya jawab. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa membahas tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan cara kita beragama ya. Meskipun kita tidak bisa menjadi orang yang soleh, setidaknya kita janganlah merusak ajaran Nabi Muhammad gitu. Kita semua sedang belajar memahami apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.